Pemirsa apa kabar? Mari kita ikuti Warta Berita PTS tanggal 20 Juni. Seorang PMA Vietnam di Hsinchu memburu dan menyembelih hewan untuk dijual. Sisa bangkai hewan dibuang di area pegunungan kota Tho Phen di Miao Ly. Polisi melakukan investigasi dan menemukan lebih dari 800 kg bangkai hewan liar, termasuk kijang, rusa, babi hutan, dan daging tak jelas yang diduga menyerupai daging anjing. Lantai dipenuhi sisa bangkai hewan termasuk kijang, rusa sambar, babi hutan, dan daging tak dikenal yang diduga daging anjing. Berbobot total 800 kg. Kelompok Perlindungan Hewan, Kantor Inspeksi Kesehatan Hewan Pemerintah Hsinchu dan Miao Ly, serta polisi mengungkap kasus pemburuan liar dan penyembelihan hewan ilegal untuk dijual. 那我们就是在现场哦，它是在一个山林间的一个我们讲公寮了哈，然后我们开门之后就是有8个冰柜，然后2个是空的，6个冰柜里面有肉品。 Kelompok Perlindungan Hewan mempelajari informasi PMA Vietnam yang memburu, menyembeli, dan menjual satwa liar secara ilegal, serta menyewa gubuk seng di kawasan Pegunungan Miao Ly. Di dalamnya ada 6 lemari pendingin berisi daging hewan, sedangkan 2 lainnya telah dikosongkan. Dinas Pertanian Kabupaten Miao Ly telah mengirim semua daging tersebut untuk diperiksa dan akan meminta penjelasan pemilik tanah guna memastikan keterlibatan serta asal-usul daging tersebut. Pada April tahun ini terjadi kasus seorang PMA yang ditangkap polisi karena memburu anjing liar di Taichung, lalu menyembeli dan menjualnya secara daring. Ia juga diduga memburu kucing kuwu satwa liar yang dilindungi tingkat 1. Namun dalam kasus serupa di Hsinchu, PMA pelaku ini diketahui telah kabur ke luar negeri. Kelompok Perlindungan Hewan menduga adanya sindikat skala besar di balik kasus ini dan mendesak pemerintah untuk menyelidiki dan menindak tegas. Situasi antar selat menegang. Kapal patroli Inggris HMS Spey melintasi Selat Taiwan tanggal 18 dan memicu ketidakpuasan Tiongkok yang menggencarkan intimidasi terhadap Taiwan dengan mengutus 46 pesawat tempur yang disertai 6 kapal perang guna mengusik Taiwan dengan membentuk formasi pengepungan dari semua sisi. Kapal patroli Angkatan Laut Inggris HMS Spey melintasi Selat Taiwan tanggal 18. Kantor perwakilan Inggris mengonfirmasi bahwa Spey menggunakan hak navigasi bebas. Namun Tiongkok memantau seluruh proses dan mengecam bahwa Inggris sengaja memicu provokasi, sehingga mereka kian menggencarkan aksi intimidasi terhadap Taiwan. Tanggal 20, Kementerian Pertahanan Nasional mendeteksi 50 jet tempur Tiongkok, 46 diantaranya menerobos garis tengah selat dan memasuki zona udara utara, barat daya, dan timur. Ditambah 6 kapal perang, mereka semua membentuk formasi pengepungan dari semua sisi. Pihak berwenang Taiwan menyatakan mereka akan terus menjaga hubungan dengan negara sekutu guna menjaga stabilitas perdamaian regional. Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan mengumumkan program perawatan jangka panjang level 3 yang akan diluncurkan dalam 3 tahap dan bermanfaat bagi 730.000 orang. Paling cepat mulai September tahun ini, syarat bagi keluarga yang menggunakan jasa perawat migran akan dilonggarkan sehingga mereka juga dapat menerima layanan harian dan perawatan ke rumah. Kini ada sekitar 200.000 keluarga mempekerjakan perawat migran. Awalnya mereka tidak bisa mengakses sarana perawatan pagi hari dan layanan ke rumah. Namun mulai September, keluarga yang menggunakan perawatan jangka panjang juga berhak atas layanan ini. Layanan komunitas berbasis 1:1 ini diharapkan bisa mengurangi atau menunda kondisi disabilitas dan demensia. 长辈可以走出家门，然后接触到更多人的话，其实对他的整个失智症的延缓和他的心情健康等等都有很大的帮助。 MOHW mengumumkan program perawatan jangka panjang level 3 akan dilaksanakan dalam 3 tahap. Selain memperluas layanan, pada September ini juga akan mencakup penderita demensia dan disabilitas di bawah usia 50 tahun, serta target program PAC mulai Januari tahun depan. Tahap ketiga diberlakukan mulai Juli tahun depan dengan menyediakan subsidi $60.000 setiap 3 tahun bagi penyandang disabilitas yang bisa digunakan untuk menyewa alat bantu berbasis AI.
Selain itu, juga akan memperluas layanan transportasi komunitas, menambah tunjangan gizi perawatan, dan mengoptimalkan layanan jeda perawatan di rumah. Saat ini, jumlah penyandang disabilitas diperkirakan mencapai sekitar 720.000 orang. Setelah sistem baru ini diterapkan tahun depan, diperkirakan lebih dari 6.000 orang akan memenuhi syarat dan bermanfaat bagi 730.000 orang. Seorang pemuda berusia 21 tahun di kota Taichung yang tidak memiliki catatan sipil ditemukan memungut barang bekas di pinggir jalan oleh lurah setempat. Saat ini ia telah ditampung oleh Biro Urusan Sosial. Ayah pemuda tersebut menjelaskan bahwa ibu anak ini adalah seorang PMA yang meninggalkan anaknya saat ia masih kecil, sehingga ia tidak memiliki catatan sipil karena sang ayah tidak paham cara mendaftarkannya. Pemuda bermarga Huang berstatus sebagai warga gelap karena tidak memiliki catatan sipil. Selama ini ia tinggal di jalanan dan mencari nafkah dengan memungut barang bekas. Ia segera ditampung oleh Biro Sosial setempat setelah lurah memahami kondisinya. Menurut penyelidikan polisi, Ibu Huang adalah seorang PMA dari Asia Tenggara yang pergi tanpa pamit saat putranya masih kecil. Ayahnya berasal dari keluarga tak mampu sehingga terpaksa bekerja serabutan. Huang tidak memiliki catatan sipil karena ayahnya tak paham cara mendaftarkannya. Pemkot saat ini telah membantu ia mendaftarkan KTP dan catatan sipil. Israel dan Iran saling menggempur satu sama lain kemarin. Iran mengebom sebuah rumah sakit di Israel, sementara Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Komunitas internasional prihatin terkait keterlibatan Amerika Serikat secara langsung dalam menginvasi Iran. Presiden Donald Trump menyatakan akan mengambil keputusan dalam 2 minggu mendatang. Konflik Iran dan Israel memanas. Saat ini AS menerapkan taktik terkait isu nuklir, pengalihan tentara Israel, sistem pertahanan dan pertukaran informasi intelijen kepada Israel. Komunitas internasional prihatin apakah AS akan campur tangan langsung dalam menyerang Iran. I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks. Iran has all that it needs to achieve a nuclear weapon. All they need is a decision from the supreme leader to do that. And it would take a couple of weeks to complete the production of that weapon, which would of course pose an existential threat, not just to Israel, but to the United States and to the entire world. Tanggal 19, Iran meluncurkan ratusan rudal dan drone ke Israel, menargetkan sebuah pusat medis di kawasan selatan dan pemukiman di sekitar Tel Aviv, menyebabkan 240 orang terluka. Israel membalas dengan serangan udara skala besar yang ditujukan pada reaktor air berat, fasilitas nuklir dan militer Iran. Iran cannot enrich uranium. It's as simple as that. Untuk sementara, AS belum mengambil tindakan militer terhadap Iran. Selain mempertimbangkan alternatif untuk membasmi pemimpin tertinggi Iran, AS juga menghadapi masalah pelik lain, yakni menghancurkan fasilitas penganyaan nuklir Fordo yang tersembunyi di kedalaman 90 meter di pegunungan wilayah barat laut Iran. Meskipun pemerintah Tehran menyatakan fasilitas tersebut dioperasikan demi kedamaian, pihak luar berpendapat penganyaan nuklir ini cuma tinggal selangkah dari potensi dikembangkan sebagai senjata nuklir. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.